Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada minggu ini kita sudah sampai ke chapter ketiga, yaitu terkait lingkaran. Nanti yang kita bahas ini selain masalah-masalah terkait lingkaran, juga tentunya tentang persamaan lingkaran. Nah, berangkat dari definisinya dulu. Jadi, lingkaran ini definisinya tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Ada 3 kata kunci, yaitu yang pertama tempat kedudukan titik-titik berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu, mungkin diawali dari yang paling mudah dulu. Yang berjarak sama ini dimaksud sebagai jari-jari terhadap satu titik tertentu ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, kita ulangi lagi. Tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jari-jari yang sama terhadap pusat lingkaran. Nah, tempat kedudukan titik-titik yang mana? Titik-titik yang membentuk lingkaran. Nah, ini titik-titik ini. Jadi ini kan berasal dari titik-titik yang membentuk sebuah lingkaran itu sendiri. Nah, definisi ini mungkin nanti bisa diterapkan pada definisi parabol, elips maupun hiperbol. Definisinya hampir sama, diawali dengan tempat kedudukan titik-titik gitu. Nah, titik-titik yang mana? Titik-titik yang membentuk lingkaran, titik-titik yang membentuk parabol, titik-titik yang membentuk elips, titik-titik yang membentuk hiperbol. Nah, jadi tempat kedudukan titik-titik ini semua yang banyak jumlahnya tak hingga itu jaraknya sama terhadap satu titik tertentu, yaitu pusatnya, misalnya P. Nah, artinya jarak pusat P ke titik yang ada pada titik yang di sini yang terletak pada lingkaran itu jari-jari itu pasti jaraknya sama dengan ini titik A, titik B. Artinya jarak pusat ke A itu pasti sama dengan jarak pusat ke B dan seterusnya selama A dan B terletak pada lingkaran. Nah, kalau kemarin saya ingatkan lagi ya, kalau kita punya titik A dan garis G, titik A terletak pada garis G melalui titik A, maka titik A memenuhi persamaan garis G, sehingga titik A dapat disubstitusikan ke persamaan garis G. Sama halnya dengan saya kembalikan di sini, ini titik A terletak pada lingkaran, maka lingkaran itu melalui titik A. Maka titik A itu memenuhi persamaan lingkaran, sehingga titik A dapat disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Gitu ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama. Nah, nanti lingkaran yang dibahas itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu kalau lingkaran dengan pusatnya di 00 atau di O, maka persamaannya gini nih. Kalau gini aja mungkin ya, enaknya gimana? Gini mungkin ya, sini katakanlah kurang lebih ya, ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y, terus di sini 00. Terus saya punya nih, misalnya di sini titik A, maaf, saya pakai hijau, titik A dengan koordinat XA, YA. Maka jarak titik pusatnya dari 00 ke A itu kan R. Gitu kan? Nah, misalnya saya ambil begini, saya tarik ke bawah di sini, berarti di sini titiknya XA, ya kan? Saya tarik ke kiri, nah titiknya YA. Gitu. Atau saya perbesar. Nah, dengan kata lain, gitu ya, dengan kata lain, jarak sini ke sini itu panjangnya berapa atau jaraknya berapa? Panjangnya XA. Nah, jarak sini A ke sini itu panjangnya kan sama dengan ini sini, yaitu panjangnya YA. Artinya kalau kita lihat segitiga ini saja gitu, kalau kita gambarkan ulang lagi, nah di sini kan pusatnya yaitu 00, di sini panjangnya di sini XA, di sini panjangnya YA, tadi di sini titik A dengan koordinat XA YA. Nah, di sini jari-jari. Nah, ini kan begini toh, siku-siku toh. Maka persamaan lingkaran
Nah, persamaan lingkaran dengan pusat di 00 melalui titik A, X, A, Y, A, pakai Pitagoras berarti kan? Nah, apa? Berarti XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, misalnya nih di sini saya ngambil titik lagi di sini sembarang. Di sini saya perbesar aja lagi. Nah, perbesar ya. Di sini B dengan koordinat XB, YB. Nah, maka kalau ditarik ke sini, tetap kita misalkan XB, YB loh ya, bukan karena ini pada kuadran 3 kita memisalkannya min XB, min YB, tidak. Tetapi tetap XB, YB. Entah nanti XB mungkin nilai min 3, YB min 3 gitu. Bukan kita memisalkannya min XB, min YB, tetapi tetap XB, YB. Tergantung nanti nilai XB itu min berapa gitu. Tetap di sini. Nah, kalau ditarik lagi ke sumbu Y berarti di sini. Nah, ini kan titik XB, di sini titik YB. Nah, dari sini ke sini itu kan jari-jari. Atau dengan kata lain, jarak ini ke sini itu kan panjangnya XB, panjangnya ini ke sini. Nah, itu sama dengan ini ke sini, itu panjangnya YB. Nah, kalau mau kita buat atau di sini deh, di sini XB, di sini YB sama. Kalau mau kita ambil segitiga siku-sikunya di sini, nah berarti kan ini tadi pusatnya di sini, pusatnya yaitu 00. Di sini B dengan koordinat XB, YB. Di sini jari-jarinya. Nah, di sini XB, di sini YB. Maka dengan Pitagoras, persamaan lingkaran dengan pusat 00 di titik B, XB, YB, yaitu XB kuadrat plus YB kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau di C, X, Y, C, berarti ya X kuadrat plus YC kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan nih. Nah, secara umum persamaan lingkaran yang pusatnya di 00 itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya kalau yang ditanyakan pada titik A, X, A, Y, A, maka di sini tinggal ganti XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau pada XQ, YQ, nah, XQ kuadrat plus YQ kuadrat sama dengan R kuadrat dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua itu apabila pusatnya di luar 00. Nah, misalnya pusatnya itu di titik AB, tidak di 00 ya. Misalnya di sini 00-nya sumbu X, ini sumbu Y. Katakanlah ini lingkarannya. Terus di sini pusatnya yaitu AB. Maka ini AB kalau ditarik ke bawah, nah di sini itu A, ditarik ke kiri itu B. Nah, kalau misalkan caranya sama, kita ambil sembarang titik gitu ya. Misalnya saya ngambil sembarang titik, katakanlah namanya di sini A, XA, YA. Maka jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya ini. Nah, ini R. A, XA, YA kalau mau ditarik, ke bawah. Nah, di sini XA. Ditarik ke kiri ke sumbu Y. Nah, di sini YA. Nah, ini bisa dilihat Pitagorasnya di sini. Nah, A, X, A, Y, A, di sini pusatnya yaitu AB, di sini jari-jarinya R, nah siku-sikunya di sini. Nah, sekarang Pak Kolet gini, punya ini. Nah, ini 0, ini 3, ini 5. Kalau ditanya panjang ini saja berapa? 2, ya kan? Dari mana? 5 min 3, gitu. Kanan kurangi kiri lah ya. Maka kalau di sini Pak Kolet tanya panjang ini saja, itu kan sama aja panjang ini aja toh. Kanan kurangi kiri, berarti panjangnya di situ XA min A. Gitu. Nah, sekarang misalnya begini. Di sini katakanlah 0, di sini 4, di sini 7. Nah, kalau ditanyakan panjang ini saja,
Yaitu 3. Dari mana? 7 min 4. Atas kurangi bawah. Nah, sekarang kalau ditanya ini, panjangnya ini saja. Nah, atas kurangi bawah, atau sama dengan ini. YA min B. YA min B. Dengan demikian Pitagorasnya apa? Pitagorasnya kan ini kuadrat, ditambahkan ini kuadrat, sama dengan ini kuadrat. Gitu toh? Nah, atau boleh ditulis berarti XA min A dikuadratkan, YA min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran pusatnya di AB di titik, tapi hanya berlaku di titik A, XA, YA. Nah, kalau berlaku di titik B, X, B, Y, B, maka ini ganti B. Ini ganti B, X, B, Y, B. Dan seterusnya. Maka dapat kita tarik kesimpulan secara umum persamaan lingkaran yang pusat di AB yaitu X min A dikuadratkan, Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Tinggal nanti menggantikan kalau di sini X A Y A ya disesuaikan, X B Y B ya disesuaikan. Nah, itu saja sebenarnya yang perlu dipahami, yaitu yang bagian ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan ini. Tetapi yang paling sering keluar tentu yang bagian kedua ini. Kalau saya tuliskan kembali, X min A dikuadratkan, Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini kalau dijabarkan kembali menjadi X kuadrat, saya rapikan sekalian ya. Y kuadrat, kemudian min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kalau mau lebih rapi lagi, sebenarnya bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus C besar sama dengan 0. Atau dengan demikian gini nih. Nah, ini X, ini X, ini Y, ini Y. Atau dengan kata lain, A besar itu min 2A kecil, B besar itu min 2B kecil, C besar itu A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min R kuadrat. Nah, ini harus dipahami. A besar min 2A kecil atau A kecil min setengah A besar, B besar min 2B kecil atau B kecil min setengah B besar. C besar A kecil kuadrat, B kecil kuadrat min R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan A kecil kuadrat, B kecil kuadrat, min C besar. Kalau R saja, maka A kuadrat plus B kuadrat min C besar di akar. Nah, kalian harus bisa membedakan antara ABC besar dengan ABC kecil. Kalau ABC besar, kalau AB besar, maaf maksudnya. Kalau kalian harus bisa membedakan antara AB besar dan AB kecil. Kalau AB besar itu koefisien dari dari X dan Y, tapi kalau AB kecil itu merupakan pusat dari lingkaran. Jadi yang sering keluar buat ujian ya antara 1, 2, dan 3 ini. Jadi itu yang harus benar-benar dipahami mahasiswa.